Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di room Zoom kita malam ini. Ya, langsung saja. Untuk malam ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang terhormat Bapak Dr. Kurniawan Ilyas. Ya, jadi materi yang akan dibawakan malam ini yaitu mengenai review kewajaran anggaran SBU Lamsam Perjalanan Dinas DPRD. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengefisienkan waktu, mungkin langsung saja akan persilakan kepada narasumber kita dalam hal ini Bapak Dr. Kurniawan untuk membawakan materi yang dimaksud. Silakan Pak. Di sharing namanya. Oh ya Pak, maaf Pak. Jadi, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Materi kita malam ini adalah kewajaran harga standar SSC ya, standar satuan harga Lansam Perjalanan Dinas DPRD ya. Jadi bukan SBU. Jadi perjalanan dinas ini masuk di standar satuan harga, standar harga satuan SSH atau standar satuan harga Lansam ya. Jadi peraturan yang terbaru ini ya, perubahan 33 tahun Perpres 33 tahun 2020 menjadi Perpres 53 tahun 2022 ini 2023 memang standar satuan harga untuk perjalanan dinas DPRD ini sekarang sudah dihitung dan dipertanggungjawabkan secara lansam ya, lansam. Namun ini untuk ya, tujuannya ya untuk menyamakan persepsi yang mana itu lansam. Jadi banyak yang harus dimengerti bahwa untuk lansam ini, perjalanan dinas DPRD ini yang terbaru bahkan sudah berlaku tahun 2024. Di tahun ini lansam ini menjadi ya surga lah bagi DPR ya untuk perjalanan. Namun ya bagaimana pertanggungjawabannya, bagaimana kita reviewnya, ini sangat penting supaya dalam pemeriksaan, dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran ini arahnya ini tepat ya pada saat kita menyusun, termasuk juga pada saat kita memeriksa pertanggungjawaban perjalanan dinas di DPR ya, karena memang salah satu temuan-temuan dari BPK ini berkaitan dengan lansam itu sendiri ya, perjalanan dinas DPR. Nah, begitu ya, kita samakan persepsi bahwa perjalanan dinas ini ya membiayai kurang lebih 4 komponen ya, 4 komponen di sebuah perjalanan dinas. Jadi perjalanan dinas ini dalam negeri misalnya ya, kalau dari pengertiannya ya, perjalanan dinas jabatannya dilakukan oleh pejabat negara ya, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain. Nah, pihak lain ini bisa dimasukkan adalah pihak-pihak yang di luar dari ini ya, di luar dari pejabat negara, ASN, siapa bisa jadi masuk dia tenaga honorarium ya, honorer atau non ASN, atau juga tenaga yang sifatnya teknis atau tenaga ahli yang dimana harus memang diatur dalam peraturan kepala daerah dalam hal standar satuan harga. Nah, ada 4 komponen ini. Yang pertama uang harian. Nah, uang harian ini adalah penggantian biaya keperluan sehari-hari ya.
dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri ya lebih dari 8 jam ya. Nah, kalau di bawah dari 8 jam ya tentu kita lihat komponen apa yang bisa atau yang tidak bisa ya dibiayai dari uang harian ya. Nanti kita jelaskan berikutnya. Yang kedua adalah transport. Transport juga demikian ya, satuan biaya darat ya bagi pejabat ya. Nah, transport ini sebenarnya mencakup juga tidak hanya darat ya. Ini laut, udara ya. Dari tempat tujuan ke provinsi ya atau ke kedudukan di provinsi maupun ke tempat tujuan. Nah, penginapan ini juga sama ya, penginapan adalah satu biaya untuk biaya penginapan ya, biaya penginapan. Nah, untuk representasi ini ya, penggantian ya, pengeluaran tambahan ya, misalnya biaya portir, biaya apa ya, pengangkatan barang bisa juga termasuk itu. Tapi catatannya dia pejabat negara, daerah, eselon 1 dan eselon 2 ya. Jadi tidak tidak dalam rangka untuk semacam eselon 3 atau eselon 4 atau fungsional ya. Jadi uang representasi ini ada pengecualian ya usul eselon 1 dan eselon 2. Tapi jauh yang lebih penting bahwa apa sih yang sering disebut ya at cost ya, at cost, fixed rate dan lansam itu sendiri. Nah, untuk perjalanan dinas DPRD ya dia dibayarkan berdasarkan apa lansam. Kita lihat dulu satu-satu. Apa sih ini biaya langsung at cost ya, biaya yang dibayarkan melalui penggantian sesuai ya, biaya yang dikeluarkan. Jadi biaya dikeluarkan ini itulah yang diganti berdasarkan apa batas maksimum harga satuan. Jadi di cost ini ada batas maksimum churn rate-nya. Ya, jadi tidak bisa biaya sesuai yang dikeluarkan ini menurut pengeluaran kita. Namun dalam standar satuan harga, ya misalnya eselon dan lain-lain ini, ya, ada batas maksimumnya yang diatur dalam bentuk harga satuan. Nah, ada yang dilupa di Perpres 53 tahun 2023, perubahan Perpres 33 tahun 2020. Ada seharusnya harga satuan ini yang dilupa, entah dilupa atau memang sudah begitu ya, tapi yang benar adalah harusnya ada 3 gitu. 1, 2, 3 gitu. Harus ada 3 standar, ya 3 standar. Ini biaya sesuai yang dikeluarkan. Ada batas maksimum itu ya. Dengan begitu batas maksimum harga satuan. Nah, ada yang dilupakan yaitu harga satuan. Ya. Biaya yang dapat ditagihkan. Artinya ketika kita sudah melakukan perjalanan dinas ya. Perjalanan dinas ada biaya yang dikeluarkan ya, ditagihkan untuk pelaksanaan operasional kegiatannya sebenarnya. Jadi yang membedakan ini kalau at cost semua biaya penggantian yang dikeluarkan ya berdasarkan batas maksimum harga satuan. Ya. Sedangkan harga satuan fixed rate ini adalah biaya yang dapat ditagihkan atau digantikan untuk pelaksanaan operasional kegiatan. Ya. Apa itu BBM? Jadi BBM ya. Jadi BBM ini bisa dilakukan ya. BBM. Apa itu bisa juga kita sopir. Selain BBM sopir. Driver ya. Ya, ini bisa kita tetapkan berdasarkan harga satu yang pasti dan tetap ya BBM misalnya. Itu setiap pos anggaran yang telah ditetapkan. Ini yang dilupa pada saat ya entahlah kenapa penyebabnya inilah yang dilupa pada saat menyusun
Perpres 53 tahun 2000 apa namanya tahun 2023 ya kemarin. Nah, bagaimana Lansam ini? Nah, ini Lansam ini ya. Ini yang sangat dilupa ini. Harusnya ini masuk di dalam komponen Perpres 53 tahun 2023 tentang standar satuan harga regional. Itu yang sangat dilupa. Entah dilupakan ini Perpres 33 tahun 2020 ini tidak masuk. Harusnya masuk. Ya, kalau bicara biaya perjalanan dinas. Nah, entah penyusun peraturan perundangannya seperti apa, tidak dimengerti ya, saya tidak mengerti. Tapi kalau saya menyusun peraturan, ini harusnya masuk biaya harga satuan. Oke, taruhlah sudah terlanjur ya, sudah terjadi, tapi ini bisa menjadi masukan kepada pemerintah ya dalam hal menyusun standar satuan harga regional. Nah, apa itu lansam atau lumsum ya? Ada lumsum, ada lamsam. Nah, ini P dan kata P ini sebenarnya ini yang benar ya, lamsam, lam ya, bukan lumsum. Ini bahasa yang sudah menjadi kebiasaan baku sehingga sehingga disebut lansam. Harusnya lumsum. Nah, lumsum ini. Bisa kita lihat dalam kamus bahwa yang benar adalah lansam. Adalah biaya satuan atau beberapa item ya. Jadi ada beberapa item ini. Ini perjalanan dinas DPR ya, ini itemnya. Ini itemnya. Beberapa item atau unsur kegiatan dengan harga satuan yang pasti dan tetap, harus pasti harga satuannya, serta ditagihkan atau diganti secara langsam dengan melampirkan dokumen penunjang tagihan berupa bukti keterlaksanaan unsur kegiatan. Nah, pertanyaan kemudian, untuk pemeriksaan bagaimana, untuk bendahara bagaimana, untuk misalnya PPK, pejabat penatasan keuangan, atau PPSPM, ataupun semacam PPTK, bagaimana ketika ya DPR ya, karena DPR wilayahnya daerah, ketika melihat ya, pertanggungjawaban lansam ini ya. Di lansam ini diminta ada dokumen penunjang. Berupa apa? Bukti keterlaksanaan unsur kegiatan. Setiap volume ini, harian, transport, biaya penginapan, dan uang representasi, disebutkan melampirkan dokumen penunjang tagihan. Jadi dokumen penunjang, kalau uang harian bagaimana, nanti kita bahas selanjutnya ya. Untuk unsur kegiatan dalam pos anggaran yang dimaksud sesuai dengan volume dan rincian. Nah, ini nih tentang lansam ya. Jadi dia ya, kalau ini biaya sesuai yang dikeluarkan dengan batas maksimum. Kalau ini ya, harga satuannya tetap dan pasti, memang harus ditetapkan dan pasti. Ya. Tujuannya apa? Kenapa harus tetap dan pasti? Ya, kalau lansam itu biaya transfer misalnya kita tetapkan di SSH adalah 1 juta. Berarti ya, karena ini pagu anggaran atau ya pagu indikatif, dia harus harga satuan tertinggi di sebuah biaya transport. Transport misalnya darat, udara itu kita contohkan pesawat. Ya, pesawat ada kelas bisnis dan kelas ekonomi. Jadi bisa kita untuk ketua DPR misalnya, ya tentu dia bisa kelas bisnis. Untuk anggotanya dia kelas ekonomi. Ya. Pasti dan tetap. Nah, ini resikonya dia lansam. Misalnya kita salah menetapkan, ya kita tulis 1 juta, tapi kenyataannya di SBU atau di dokumen RKA atau DPA kita itu di bawah dari 1 juta ataupun 1 juta. Ternyata biaya pesawat misalnya lebih dari 1 juta. Ya, lebih dari 1 juta. Misalnya 1.500.000 atau 2 juta. Biaya pesawat misalnya. Untuk kelas ekonomi atau kelas bisnis misalnya. Ya, jadi bagaimana pertanggungjawabannya? Sudah pasti.
untuk biaya transport, misalnya selama transport darat atau udara, dikasih DPR 5 juta atau 10 juta ya. 10 juta. Di 10 juta ini, ketika bolak-balik ini dia lebih dari itu, tidak ada biaya penambahan. Ya, tidak ada biaya penambahan. Ya sudah, dia harus naik, misalnya perginya naik kelas bisnis. Ya, kelas bisnis. Pulangnya setelah udah lihat, kelas bisnis ini yang tadinya 5 juta, naik. Misalnya 10 juta ya, naik menjadi 7 juta. Maka pilihannya si anggota dewan ini, ya DPR ini harus mencari kelas ekonomi. Sama juga biaya satuan ya, misalnya di Jakarta atau di mana ya, di daerah. Kita tetapkan menginapnya ya 2 juta misalnya. Kalau di 2 juta di satu kamar per malam, ya anggota DPR ini, nah dia dapat kamar yang kelas ya, misalnya kelas ya, bintang ya, hotel bintang 5 ya. Setelah dia cari kamar yang deluxe, tidak ada. Superior tidak ada ya. Mungkin yang kelas VIP ya, VIP. Nah, tentu resikonya karena dia sudah ditetapkan 2 juta. Untuk kamar misalnya deluxe atau superior misalnya. Itu tentang alasan. Nah, bagaimana DPR ini ya memperoleh kamar atau mendapatkan kamar yang standar misalnya ya, dengan bintang 5 misalnya. Bintang 5 kelas bintang 5. Tapi dia standar di bawah 2 juta. Bisa? Iya, bisa saja. Ya. Namun pertanggungjawabannya tetap 2 juta. Apa 2 juta? Tidak melampirkan nota ya. Hanya dokumen penunjang bahwa ya kondisinya kamar cuma deluxe. Tidak menyampaikan nota. Ya. Hanya bukti kegiatannya dia. Dia sudah masuk. Jadi memang harus ada laporan yang disampaikan dewan bahwa saya menginap di hotel, misalnya hotel Shangri-La misalnya, ya hotel Borobudur misalnya. Tapi kalau di bawah dia 2 juta, tidak masalah. Ya masalah atau di atas 2 juta. Karena batas maksimum atau ketersediaan untuk item penginapan misalnya 2 juta saja. Gitu. Jadi bukti keterlaksanaan saja. Harus ada bukti. Ya. Keterangan misalnya bahwa sudah menginap di sini. Itu bukti keterlaksanaan. Kalau bagaimana dengan bil hotel? Ya, bil hotel tidak perlu. Yang penting bukti keterlaksanaan perjalanan dinasnya. Ya. Artinya apa? Dia laporan. Dia laporan. Jadi itu ya. Nah, ini contoh ya. Jadi di biaya perjalanan dinas ini ada pesawat ya. Misalnya ini Kendari ya, Kendari ya mau ke Solo ya, ke Solo. Ini kan bisnis ekonomi misalnya. Ini ekonomi, nah, ini bisnis. Bagaimana sih sikap pemeriksa? Sikap pemeriksa ketika saya dari Kendari ke Solo, tiba-tiba DPRD ini membeli tiket 5 juta. Ya, tiket 5 juta. Ya. Dia tidak membeli tiket, artinya ketua DPR ini, dia tidak membeli tiket 9.659 ya, untuk biaya tiket pesawat ya. Bagaimana sikap langkah seperti bendahara ya, termasuk juga PA atau KPA di sekretariat dewan melihat DPR ya menyetorkan bukti boarding. Pertanyaan kemudian, boarding ini sebagai bukti apakah harus dinilai ini atau dinilai ini?
karena dia gunakan bisnis, misalnya ya di dalam SSA ya, bisnis. Karena dia menggunakan bisnis, tapi apa di standar harganya dia bisnis, tapi dia gunakan ini tidak masalah. Yang penting ada bukti boarding. Berarti resiko dia adalah ya dia tidak menikmati kursi bisnis. Tidak masalah, karena ini lansam. Beda halnya juga kalau ekonomi ya, anggota dewan atau eselon 2 misalnya. Jadi buktinya apa? Dia cuma boarding saja. Boarding pass. Nah, ini biaya taksi juga ya. Taksi perlu menjadi catatan ya. Dari kantor ke tempat menuju bandara, terminal, stasiun, tempat tujuan ya. Atau kepulangan sama demikian. Dalam hal lokasi kantor tidak dijangkau dengan taksi atau dari bandara, ya maka ya menggunakan standar biaya transfer lainnya. Tidak apa-apa. Jadi prinsipnya kalau lansam ini adalah kemewahan yang disiapkan oleh negara terhadap DPR. Sama juga ya, satu biaya darat ya, sekali jalan. Gitu. Sebaliknya ya. Jadi yang fenomena di DPR ini adalah dia dapat misalnya fasilitas ketua DPR ya, bisnis. Tapi ketua DPR dia tidak dapat apa, misalnya dia beli ekonomi, ya tidak masalah. SPJ-nya adalah boarding. Itu ketentuan kalau untuk lansam. Makanya lansam ini kita lihat ya. Ini bukti keterlaksanaan. Ini kuncinya ya. Dokumen penunjang tagihan. Jadi melampirkan dokumen. Artinya yang paling utama kalau perjalanan melalui pesawat, ya pesawat, dia harus boarding. Kalau perjalanan darat, cukup saja dia membuat laporan, ya, dia menggunakan transportasi apa, sesuai standarnya. Jadi akan di peraturan kepala daerah. Nah, uang harian ya. Kalau uang harian ya misalnya kembali ya di uang harian. Jadi kalau sampai 8 jam saja hanya uang transportasi lokal, tidak ada makan minum ya seperti yang dijelaskan tadi ya. Uang saku gitu. Dia cuma transfer aja. Kalau untuk pelatihan lebih dari 6 jam ya, jadi uang harian pendidikan pelatihan diberikan dalam rangka mengikuti tugas dan mengikuti pendidikan lebih yang diselenggarakan dalam kota yang melebihi 8 jam, maka dikenakan uang harian pendidikan ini lebih dari 8 jam. Nah, untuk juga uang harian rapat misalnya, ya, kalau kita rapat-rapat ya, tentang dia full board, full day, half day atau residence, maka ya tentu ini nilainya ya dalam kota full board 150 dan sekian. Nah, ini catatan, panitia memerlukan tambahan misalnya panitia pelaksana ini memerlukan tambahan. Panitia memerlukan tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan, penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta. Misalnya kita datang hari Minggu. Biasanya kan kalau kegiatan Senin kita datang hari Minggu. Bisa kita tambahkan untuk misalnya penambahan kegiatan full board misalnya atau full day. Uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan 1 hari. Ya 1 hari sebelum dan 1 hari sesudah. Jadi bisa kita tambahkan ini. Ketika ada penambahan biaya terjadi, misalnya kegiatan hari sini, kita tentukan kegiatannya misalnya jam 8 pagi. Jam 8 pagi.
ya tentu kita tidak datang subuh-subuh misalnya, atau kita datang hari Minggu, Ahad. Ya, tentu ada penambahan biaya. Kalau kita dari luar kota misalnya, penambahan biaya tidak apa-apa. Jadi kita mintakan kepada PA bahwa ini penambahan biaya. Penginapan, ya, penginapan ini tadi ya. Misalnya juga penginapan ini eselon ya, pimpinan DPR ini per hari ya Sulawesi Tenggara ini ya, Sulawesi Tenggara ini kan dipertanggungjawabkan ya secara langsam. Eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4 ya, golongan ya. Nah, misalnya ya. Ini pimpinan dewan ini, dia dapat hotel harga 3 juta saja atau dia dapat harga 2.800.000. Maka pertanggungjawabannya itu ya tetap dinilai sebagai 3 juta. Atau dia mau menginap yang 2 juta boleh. Atau dia menginap yang 1 juta boleh. Berarti karena ini langsam maka dipertanggungjawabkan berdasarkan tadi laporan kegiatan. Laporan kegiatan ya, representasi ya. Jadi representasi ini ya untuk pejabat kepala daerah. Nah, representasi ini ya, apakah DPR dapat uang representasi? Ya, menurut ketentuan yang berlaku, DPR itu bukan pejabat daerah, bukan pejabat negara. Ya, jadi dia tidak boleh memperoleh uang representasi. Ya, itu aturannya ya. Itu, jadi dia tidak memperoleh uang representasi. Nah, begini. Jadi Lansam ini kan kita lihat, oke. Ini uang harian ya, uang saku, transfer, uang makan ya. Kalau uang harian itu misalnya ya, apa sih kita pertanggungjawabkan? Haruskah kita? Ya kita buat pertanggungjawaban harian, ya, kegiatan sehari-hari. Apa laporan kegiatan saja? Bentuk pengesahan, bisa dokumentasi foto, bisa dan didukung dengan laporan seperti laporan kegiatan, history, saku, lokal, uang makan. Jadi dia laporan kegiatan. Kalau tiket, ini pasti boarding, pasti laporan kegiatan. Taksi juga laporan kegiatan. Jadi langsam, ya langsam itu ini bill bisa. Gak apa-apa kalau dia dapat tadi 2.500.000 sudah. Sampai yang penting ada bill, bukti dia menginap. Ya, bukti dia menginap ya, bukan harganya, tapi bukti dia menginap. Oh, representasi itu tadi ya, apa namanya, bagasi misalnya, buruh, portir ya. Jadi memang kalau Lansam ini SPJ-nya lebih kurang ya, laporan kegiatan dan foto misalnya, dan boarding dan bill hotel, tidak lebih Lansam. Ya, jadi karena Lansam ini ya, berdasarkan ketentuannya ini ketentuannya adalah bukti keterlaksanaan unsur kegiatan. Unsur kegiatan ya, setiap kegiatan kita laksanakan uang harian ya. Transport yang penting ada bill, penginapan ada bill. Ini ada bill misalnya. Ataupun laporan kegiatan kalau representasi. Yang penting ini ya, biaya penginapan dan biaya transport, khususnya biaya transport udara.
Karena yang ditagih adalah dokumen penunjang saja, tagihan berupa bukti keterlaksanaan kegiatan sesuai dengan volume dan rincian volume. Itu ya. Jadi misalnya ya laporan kegiatan, bill hotel, boarding, ya termasuk juga foto-foto dokumentasi. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup untuk lansam. Ya beda kalau ASN, dia dibayar berdasarkan apa? Nih. Reimbursable at cost. Ya, ini dibayar kalau ASN. Kalau dewan, hanya dilupakan adalah ini. Yang dilupakan di Perpres 53 2023 ini tentang harga satuan regional ini. Padahal ini penting karena apa? Ada pelaksanaan operasional seperti BBM, bayar supir misalnya. Ini yang sangat dilupakan. Padahal kalau kita lihat rincian di SBU atau di SSH, standar satuan harga atau standar biaya umum, ada supir, tapi dia tidak masukkan gitu di aturan. Padahal kalau untuk bicara untuk mendukung at cost, itu harus ada batas maksimal harga satuan. Ini yang dilupakan di Perpres 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional. Ada batas maksimum. Ya, jadi begitu penjelasan terhadap lamsam itu sendiri. Olehnya itu, demikian saya serahkan kepada moderator. Silakan Aziza. Ya, baik Pak. Ya. Bapak Ibu sekalian, itu tadi materi yang sudah dibawakan oleh Bapak Dr. Kurniawan. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan dari apa yang disampaikan, silakan Bapak Ibu. Tentang lamsam. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Mungkin ada pertanyaan? Ya. Baik Pak, mungkin jika iya Pak. Ya, baik Pak, mungkin jika tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta webinar malam ini, langsung saja Pak, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan. Cukup. Cukup, Reza. Oke, baik. Cukup ya, Pak? Ya. Jadi itu tadi materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Kurniawan Ilyas mengenai dengan review kewajaran anggaran SBU Lamsam perjalanan dinas DPRD. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.